Sudah menjadi rahasia umum bahwa Korea Utara merupakan negara yang sangat tertutup dan memiliki aturan sangat ketat kepada warganya. Saking tertutupnya, negara yang dipimpin Kim Jong-un ini tidak ingin menerima pengaruh dunia luar dan perubahan modern. Tak heran, sebagai salah satu negara komunis, Korea Utara bisa dibilang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan Korea Selatan, di mana warga negaranya harus hidup di bawah aturan yang dirasa sangat berlebihan. Berikut beberapa peraturan aneh di Korea Utara yang wajib diketahui. Pertama, dilarang mendengar musik K-pop dan menonton drama Korea. Perang saudara yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan pernah membuat kedua negara ini sama-sama menderita. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perdamaian dan perbaikan hubungan dari kedua Korea ini pasca perang di masa lalu. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan Korea Selatan, mulai dari musik K-pop, drama Korea, hingga produk kecantikan asal negeri ginseng tersebut dilarang keras ada di Korea Utara. Bukan hanya sekedar larangan, bagi warga negara Korea Utara yang ketahuan melanggar aturan ini, siap-siap akan dijatuhi hukuman mati. Belum lama ini, otoritas di Korea Utara secara terbuka telah mengeksekusi dua remaja yang kedapatan menonton dan mendistribusikan film drama asal Korea Selatan itu. Selanjutnya, dilarang tertawa selama masa berkabung. Pemerintah Korea Utara telah memberlakukan larangan tertawa selama masa berkabung. Selain dilarang tertawa, warganya juga tidak boleh mengonsumsi alkohol hingga melakukan kegiatan rekreasi. Pada Desember 2022 lalu, Pyongyang memberlakukan larangan tersebut selama 11 hari untuk memperingati 10 tahun kematian Kim Jong-il, ayah dari pemimpin saat ini, Kim Jong-un. Seluruh warganya diwajibkan membungkuk di depan mosaik Kim Il-sung dan Kim Jong-il untuk memberikan penghormatan. Selain itu, Korea Utara juga mengibarkan bendera setengah tiang dan mengheningkan cipta selama 3 menit di penjuru negeri. Untuk menertibkan aturan ini, Pyongyang meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat, di mana polisi akan memperhatikan setiap warganya yang tidak memperlihatkan perasaan berduka atau bersedih pada peringatan kematian mantan pemimpin mereka. Aturan aneh berikutnya adalah gaya rambut ditentukan pemerintah. Tak bisa sembarangan potong rambut. Pemerintah negara mengatur ketat gaya rambut semua warganya. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, hanya memberlakukan 15 model potongan rambut untuk perempuan dan 14 model untuk laki-laki. Salah satu alasan diberlakukannya peraturan model rambut tertentu di Korea Utara, agar tidak ada yang menyerupai penampilan pemimpinnya, yaitu Kim Jong-un. Alasan lain dari aturan aneh ini adalah agar warga negaranya tidak terkontaminasi gaya rambut budaya Barat. Berikutnya, akses internet sangat dibatasi. Meski dianggap negara ketat dan tertutup, ternyata Korea Utara juga memiliki akses internet. Walaupun hanya kurang dari 1% populasinya yang bisa menggunakannya. Penggunaan internet hanya bisa digunakan oleh pemimpin politik, mahasiswa dan para elit, dan beberapa orang tertentu saja yang bisa mengakses internet di negara tersebut. Namun, masyarakat setempat tetap bisa menggunakan intranet yang disebut Kwangmyong, dengan 1.000 sampai 5.000 situs web di dalamnya, tapi akses ke situs internasional diblokir. Berikutnya adalah hukuman 3 generasi. Salah satu aturan aneh yang mengerikan di Korea Utara adalah adanya hukuman 3 generasi. Seseorang yang melakukan pelanggaran fatal di Korea Utara, seperti tertangkap saat hendak kabur ke Korea Selatan atau Cina, maka orang tersebut akan menerima hukuman 3 generasi. Hal itu berarti, bukan hanya orang yang melanggar yang akan dihukum, tetapi juga kakek nenek, orang tua, hingga anak-anak mereka juga ikut merasakannya. Meski disebut sebagai negara paling tertutup, Korea Utara rupanya terbuka untuk wisatawan asing. Namun, sebelum memasuki Korea Utara,
Kamu harus melewati pemeriksaan sangat ketat oleh petugas, terutama perihal barang elektronik, seperti handphone dan kamera. Setelah melewati pemeriksaan ketat, Beauties juga harus mengikuti semua aturan khusus saat berada di sana. Para wisatawan asing akan selalu ditemani oleh pemandu dan petugas yang bertanggung jawab pada tur mereka. Wisatawan pun tidak diizinkan menggunakan mata uang nasional, dan dilarang mendatangi tempat-tempat tertentu. Saat berkunjung ke Korea Utara, wisatawan asing wajib mematuhi aturan satu ini. Segala bentuk pengambilan gambar harus disertai izin dari pemandu atau petugas. Bahkan, pengambilan gambar pada beberapa tempat atau patung-patung yang dihormati terdapat aturan khususnya. Kalau tidak mengikutinya, maka dianggap melanggar aturan negara. Otoritas setempat pastinya akan menyita kamera yang digunakan, bahkan menahan orang yang bersangkutan. Selanjutnya dilarang tidur saat rapat. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada 2015 lalu, pernah menjatuhkan hukuman kepada Menteri Pertahanan Korea Utara, Hyun Yang-chol, di depan 100 orang karena tertidur di hadapannya. Tertidur dalam pertemuan yang ia hadiri dianggap sebagai tindakan tidak loyal dan kesalahan fatal kepada pemimpin. Pemadaman listrik setiap malam. Pemadaman listrik yang terjadi setiap malam rupanya terjadi karena krisis energi di negara itu. Hanya sekitar 26% populasi dan beberapa daerah di Korea Utara saja yang memiliki akses listrik. Listrik biasanya akan mati setiap jam 9 malam, dan akan kembali menyala di pagi hari. Aturan aneh selanjutnya, siaran TV dikendalikan pemerintah. Selain akses internet yang dibatasi, pemerintah Korea Utara juga mengendalikan saluran TV di negaranya. Warga di sana hanya bisa menonton 3 saluran TV saja. Apabila ketahuan menonton siaran asing akan dihukum sangat berat. Hal inilah yang membuat kebanyakan penduduk Korea Utara tidak mengetahui apa yang terjadi di luar negaranya. Berikutnya dilarang menggunakan jeans. Kim Jong-un pertama kali memberlakukan aturan ini pada 2016 lalu, dengan tujuan mencegah pengaruh budaya Barat masuk ke Korea Utara. Warganya hanya diperbolehkan pakai celana jeans berwarna gelap, seperti hitam. Sebab, pemerintah negara tersebut menganggap bahwa jeans berwarna biru dan cerah sebagai lambang kapitalisme dari Amerika Serikat. Semua orang yang tinggal di Korea Utara dan berencana pergi berlibur atau ke luar negeri untuk suatu urusan, harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dahulu. Tak terkecuali bagi para elit di negara ini. Para elit yang bekerja di sektor pemerintahan, seperti ekonomi, diplomasi, dan keamanan nasional akan diberi izin pergi ke luar negeri hanya untuk kebutuhan pekerjaan. Bagi orang-orang yang ketahuan mencoba melarikan diri atau membelot dari Korea Utara, maka saat tertangkap akan dikirim ke kamp pekerja paksa atau bahkan dieksekusi mati. Tidak boleh melakukan panggilan internasional. Dari sekian banyak aturan aneh, warga Korea Utara rupanya juga tidak dapat melakukan panggilan internasional. Pemerintah negara menganggap hal tersebut sebagai bentuk kejahatan. Siapapun yang ketahuan melanggar aturan ini akan dieksekusi. Misalnya saja, pada tahun 2007, seorang bos pabrik dieksekusi oleh regu di depan 150.000 orang, setelah ketahuan melakukan panggilan internasional melalui 13 telepon yang dia letakkan di ruang bawah tanah pabrik. Aturan aneh terakhir adalah tidak ada kebebasan memilih pekerjaan. Penduduk Korea Utara tidak punya kebebasan memilih pekerjaan yang diinginkan dan tidak bisa menentukan karirnya sendiri, karena pekerjaan setiap orang sudah dipilihkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan negara.